Horas, Horas Baligi Akademi di tepian Danau Toba yang indah sekali ya. Silakan mampir berwisata. Oke, pemirsa sekalian, kita akan membujuk baik-baik lah ya Bapak Kapolri ini Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah terlalu lama jabatannya itu ya. Sejak kapan itu? 27 Januari 2021. 27 Januari 2021 sampai sekarang 15 November 2024, sudah 3 tahun. Berapa itu? 10 bulan. 10 bulan ya. Sudah 3 atau 4 angkatan Akpol yang dilompati. Janganlah egois, Pak ya. Mundurlah baik-baik, karena apa yang kita ingat dari Bapak adalah ya, kepolisian di zaman Bapak, kepolisian Republik Indonesia menjadi terburuk versi Indeks Mundi gitu loh. Jadi bukan kita yang mengolok-olok ya, memang ada dan itu dikutip oleh media semua ya. Inilah yang akan diingat supaya jangan lebih buruk lagi kepolisian Republik Indonesia. Sebaiknya Bapak mundur aja baik-baik ya, mundurlah. Jangan terlalu egois ya. Walaupun diangkat oleh Mr. Prabowo, menolaklah, kasih adik angkatan atau satu angkatan yang belum mendapat jatah ya. Baik-baiklah mundur, karena Bapak memang gagal total. Gagal total. Gagal total. Jadi ya inilah memang prestasi Anda, kita laporkan pun ya. Muhammad Noah Lazar menggunakan freeware e-ride soft untuk mengotak-atik barang bukti digital. Bapak tidak berani ya memeriksa Krisnamurti lah dulu dimulai, karena dia Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 ya. Muhammad Noah Lazar yang mengotak-atik itu adalah kepala laboratorium atau kepala subdit komputer forensik Baris Krim Polri saat itu. Apa nggak Bapak berpikir kalau memang tidak berani, kasihlah kesempatan sama jenderal lain, siapa tahu dia berani, tegas, dan mau memeriksa ini. Karena apa? Supaya jangan diulangi lagi di Republik ini ya, rekayasa barbar brutal semacam ini dengan rekayasa barang bukti digital yang akan memangsa bukan hanya rakyat jelata, bahkan jenderal pun bisa ya, jenderal polisi pun bisa direkayasa ya. Misalnya bukti chat apa ya, WA chatnya diotak-atik itu kan dengan gampang, dengan mengotak-atik database-nya SQLite ya dapat lah, bisa diotak-atik ya. Script chat itu ditambah, dikurangi, diedit, kan gampang sekali. Siapa yang mau percaya lagi dengan produk laboratorium komputer forensik Baris Krim kalau kepalanya aja Muhammad Noah Lazar ya dengan sangat kurang ajar mengotak-atik barang bukti digital dengan e-ride soft, produk gratisan yang membuat video CCTV itu terdistorsi 89%-an karena hilang data spasial maupun temporal. Kan siapa lagi mau percaya kalau laboratorium komputer forensik dijadikan studio animasi digital di zamannya Tito Karnavian sebagai Kapolda dan Kapolri tahun 2016. Jadi kalau Bapak memang takut memeriksa mereka, mundur aja gitu loh, daripada lebih rusak lagi nih gitu ya. Terus kemarin juga di Sumatera Barat, tanpa ada data ilmiah, Kapoldanya mengatakan terhapus otomatis, padahal kan itu bisa dijejak dari DVR, itu punya metadata. Siapa yang mau percaya? Ahli IT-nya mengatakan sudah override, terhapus otomatis, tanpa ada satupun ditunjukkan apanya, metadatanya, bahwa itu benar statusnya override. Mana saja yang override, blok-blok dari data itu. Bagaimana ini? Nah, yang Anda dengung-dengungkan katanya scientific crime investigation, nol besar. Dumas presisi Anda yang Anda luncurkan dengan uang rakyat itu pun nol besar, omong kosong. Bahkan Anda mengatakan kalau ekornya busuk, mulai dari kepala, nggak dipotong kepalanya. Ya Anda kepalanya, kepala kepolisian, yang harus dipotong oleh Mr. Prabowo. Ya mungkin Mr. Prabowo sungkan aja, mungkin dikasih waktu beberapa bulan ini untuk Anda merenungkan siapa Anda sebenarnya. Apakah Anda mau dengan ikhlas untuk mundur karena Anda tidak berprestasi dan gagal total? Ya, daripada nanti dipecat, mending mundur aja lah, Pak. Anda memang gagal total. Ya.
Oke, kita lihat dulu histori dari seberapa lama sih Kapolri-Kapolri yang sebelumnya. Kok bisa selama ini, kasihan angkatan-angkatan lain, Akpol, yang memang mau membenahi kepolisian. Ya. Nanti mereka sampai pensiun tidak ada dapat jatah, padahal mereka punya keinginan untuk merubah kepolisian lebih baik daripada Anda, Pak. Oke, coba informasikan saya, apa yang terjadi pada Kapolri-Kapolri sebelumnya itu? Sejak reformasi, umumnya Kapolri itu 1 tahun, 2 tahun. Tapi ada ini yang sangat mencolok ya. Kita bicara reformasi ya, karena di Orde Baru itu, karena kepolisian masuk di TNI ya saat itu, ada yang 5 tahun memang, tahun 80-an sekian, udahlah kita lupakan. Itu sebelum reformasi ya? Ya, itu Orde Baru namanya ya. Nah, sejak 98, itu umumnya 1 tahun, 2 tahun gitu. Tapi ada yang mencolok di sini. Setelah Sigit, yang tadi top scorernya adalah Sigit, 3 tahun 10 bulan. Jenderal Dai Bahtiar, itu 3 tahun 8 bulan. Dai Bahtiar? Ya, mulai itu, tahun? Jadi Jenderal Polisi Dai Bahtiar 29 November 2001 hingga 7 Juli 2005. Wih, panjang juga ya, 3 tahun 8 bulan. 8 bulan. Ini kan kalau sudah terlalu lama seperti ini kan, ya banyaklah kegiatan-kegiatan yang membuat kekuasaannya ini besar. Berpikir untuk wewenangnya itu disalahgunakan, ini kan terlalu lama, harusnya ideal 1 tahun ya. Itu Dai Bahtiar. Selanjutnya, nah, ranking 3 top scorer ya setelah reformasi adalah Tito Karnavian. Sejak Jenderal Polisi Tito Karnavian 14 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Jadi totalnya 3 tahun 3 bulan. Oh, Tito Karnavian ini berapa? 14 Juli 2016 sampai 20 Oktober 2019. 23 Oktober. 23 Oktober 2019. Berarti kan kalau kita lihat time frame-nya ya, 14 Juli 2016 itu sidang Jessica baru saja berlangsung ya, sekitar sebulan, 15 Juni 2016. Jadi pada saat sidang Jessica berlangsung, Kapoldanya ini ya, Polda Metro Jaya ini diangkat menjadi Kapolri. Baru 1 bulan sidang berlangsung, ya wajar lah ya. Hakim pun takut, si jaksa pun takut, ya dipaksa pun mereka menggunakan barang bukti digital itu lewat tangan kotornya Muhammad Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Ya lancar-lancar saja ya. Binzer Gultom pun takut mungkin saat itu, ya takut atau berkomplot, ya mereka yang jawab ya. Nanti juga mereka check out juga akan mereka jawab itu nanti. Oke, lanjut. Ya, itu tadi 3 ranking besar yang menjadi kepala kepolisian Kapolri ya di Indonesia setelah reformasi yang mencolok ketiga tokoh ini, ketiga orang. Jadi ini, yang pertama paling lama sepanjang sejarah kepolisian setelah reformasi adalah Listio Sigit Prabowo, 3 tahun 10 bulan ya. Yang kedua Dai Bahtiar, 3 tahun 8 bulan. Yang ketiga Tito Karnavian, 3 tahun 3 bulan. Kalau ya ini opini saya aja ya. Kalau misal ada lembaga yang mereview orang ini, misal sepak terjangnya, terus juga selama kepemimpinannya, mungkin akan banyak ya di sana. Apa namanya itu? Ya seperti itulah. Penjelasan gitu ya. Tapi kan kita yang kontemporer ini aja lah dulu, ya kan. Terutama tahun 2023 yang indeks Mundi itu ya, kalau nggak salah 2023 atau 20 berapa itu, 2023 kalau nggak salah ya. Indeks Mundi mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia yang terkotor, terkorup, nomor 1 di Asia Tenggara dan nomor 18 dari 100 negara di dunia. Harusnya begitu keluar itu ya, indeks itu, penilaian dari badan itu ya, sebuah lembaga itu, harusnya kan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo ini harus malu, ya, malu, ya, bercermin gitu. Kok zamanku yang paling rusak ini ya? Inilah harusnya bercermin, Pak. Kasih kesempatan sama adik angkatannya yang lain. Siapa tahu mereka berani tegas, berani bersih. Siapa tahu. Minimum saya masih punya harapan sebagai pelapor ini, ya, para prekayasa barang bukti digital. Video CCTV dirusak resolusinya sampai 89% rusak. Data spasial dan temporalnya 89% distorsi akibat rekayasa Muhammad Al-Azhar ini. Dengan software gratisan iRedSoft yang sampai sekarang jajaran Bapak itu masih anteng-anteng saja. Ya, seperti Krisnamurti itu. Anda kan tidak berani memeriksanya itu. Ya, jangankan Krisnamurti.
Kombes Pol Muhammad Nur Al-Azhar aja Anda tidak berani memeriksa. Bahkan Ibtu Rudiana pun Anda tidak berani. Yang memeras di sana 50 juta pun apa action Anda? Memang Anda gagal. Mau bilang apa lagi? Mau dipoles pun segala macam. Tapi yang dirasakan rakyat apa? Ya memang Anda gagal. Gitu loh. Untuk apa kami bayar pajak untuk membiayain fasilitas Anda, ya? Terus apa namanya? Apa itu yang menjaga-jaga itu? Orang-orang yang menjaga Anda itu bodyguard segala macam, pengawalan kemana-mana, fasilitas hotel bintang 5 kemana-mana, naik pesawat gratis. Terus yang dirasakan, yang dinilai rakyat Anda gagal total, bukan hanya rakyat Indonesia, indeks Mundi. Sebaiknya Anda bercermin, ya. Saya yakin begitu Anda mundur baik-baik, banyak rakyat potong kambing untuk merayakannya. Karena kami sudah muak. Muak dengan Kapolri yang tidak tegas, pengecut, ya. Variabel keberanian dari seorang jenderal polisi harusnya berani membenahi jajarannya di bawahnya, bukan karena memeriksa si X, Budi, Ari, si Y yang bukan polisi. Gampang sekali, undang-undang ITE ancam ini itu. Artis berbeda berantem di sana tangkap. Itu aja prestasinya. Terus apa? Ya bercerminlah sedikit. Kami sudah bosan muak. Kapan ini Anda mundur? Ya, saya yakin beberapa bulan ini pun Anda dipecat oleh Mr. Prabowo Subianto. Ya, dan keluhan saya pun saya yakin sudah diterima ini, sudah didengar oleh Mr. Prabowo Subianto. Betapa Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar, trio polisi ya, yang mengkhianati pekerjaannya, ya, memasukkan ke sel tikus 4 bulan seorang Jessica, seorang gadis kehilangan masa depannya, golden age-nya, masa emasnya, dilakukan. Ya. Penjahat sesungguhnya adalah polisi, dan Anda tidak berani menumpas mereka. Bagaimana Anda ini? Ayolah. Berbesar hatilah bahwa Anda gagal, terus mundurlah gitu ya. Kita juga desak Komisi 3 untuk meminta Bapak ini supaya pensiunlah dulu, kasih kesempatan sama orang lain, jenderal lain yang siapa tahu kita punya harapan baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto gitu. Jadi Komisi 3 minta aja lah Bapak ini untuk pensiun, sudah terlalu lama sejak reformasi. Kan sudah terlalu lama ini, 4 angkatan nggak dapat jatah, padahal bisa jadi mereka ingin memperbaiki citra kepolisian yang sudah sangat buruk ini kan, nomor 1 se-Asia Tenggara, ya bahkan mungkin Asia ya, dari survei itu mungkin nomor berapa dari Asia. Kalau terlalu lama lagi Bapak ini menjabat Kapolri sampai 5 tahun nanti, 1 tahun lagi, ya. Nggak heran kalau kepolisian Republik Indonesia akan tercatat sebagai nomor 1 terburuk sedunia, terkorup gitu. Jelas-jelas itu. Jadi bukan kita yang mengatakan. Jadi bercerminlah Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, Anda itu nggak mampu. Ya mungkin Anda juga dipilih oleh Presiden saat itu ya karena pertemanan aja, kedekatan, bukan karena prestasi apapun, bukan karena Anda bersih, tegas, dan berani, ya karena teman dekat mungkin, udah pernah dikenal gitu. Jadi, saran kita sebagai rakyat kepada Mr. Prabowo Subianto, janganlah pilih Kapolri pengecut lagi Pak, cukuplah. Pilihlah yang periksa dulu rekeningnya. Ya, rekeningnya gendut enggak, gitu loh. Rekeningnya di mana-mana periksa dulu. Karena mulai dari situ, kalau sudah rekeningnya penuh dengan uang-uang nggak jelas, maka dia akan menjadi orang yang penakut, pengecut. Bagaimana dia menumpas kalau sesama kotor kan? Ya periksalah apakah dia makan dari gajinya sesuai dengan gajinya sebagai jenderal, misalnya 20-30 juta sebulan. Ya itu periksa. Ya kan? Mulai dari situ periksa. Jangan karena kedekatan, aku maunya Kapolrinya ini. Pokoknya karena sudah baik dia sama aku selama ini. Jangan gitu Pak. Pilihlah Kapolri ya yang bisa menegakkan hukum yang tegas kepada jajarannya sehingga rakyat puas sesuai dengan janji Pak Presiden. Hukum yang tegas katanya, tidak tumpul ke atas, hanya tajam ke bawah. Gitu Mr. Prabowo, secepatnya lah ganti kalau Bapak Kapolri ini memang udah sudah nggak mau mundur dengan baik-baik, ya pecatlah
minta mundur baik-baik, kasih telepon 5 menit. Listio Sigit Prabowo, kayaknya rakyat ini sudah nggak puas di bawah pimpinanmu, bah. Mundurlah kau baik-baik. Itu gitu aja Pak Prabowo, minta baik-baik. Memang gagal Pak. Jangan sampai nanti di pemerintahan Pak Prabowo ini nanti, ya, Kepolisian Republik Indonesia terkenal menjadi nomor 1 terkorup sedunia hanya karena nggak mengganti orang ini, kan gitu. Apapun keputusan Bapak dalam memilih Kapolri ini, ingatlah nomor 1 kepentingan rakyat, bukan pertemanan, bukan kedekatan, ya, bukan KKN. Pilihlah agar rakyat puas. Cukuplah rejim sebelumnya ini, ya, sudah kita rasakan bagaimana ini, apa ya, rekayasa semacam ini, ya. Kasus Vina Cirebon 2016, kasus Jessica Kumala Wongso 2016, siapa Kapolrinya? Tito Karnavian. Oke Pak, begitulah pesan saya kepada Bapak Kapolri. Mundurlah dengan baik-baik sebelum dimundurkan rakyat atau dimundurkan Mr. Presiden. Ya, rakyat akan hormat dan potong kambing untuk merayakan kemunduran Bapak, ya. Ya. Oke, Pak Kapolri, mundurlah Pak. Kami pun di Toba ini nanti di Beligi akan potong ayam kampung. Nani arsik dan nani urak. Oke Pak. Oke, hormat Jenderal. Semoga Anda mendengarkan ini dan mau berbesar hati, ya, supaya rakyat juga bisa potong ayam dan potong kambing nanti. Oke, sekian dulu dari kami, Beligi Academy di Tepian Danau Toba yang indah. Horas. Horas, salam perjuangan keadilan untuk kita rakyat jelata ini, ya. Kasihan kita ini pembayar pajak terus jadi mangsa rekayasa terus, ya. Aduh, betapa menyedihkan dan tragis kita di Republik ini, ya. Diperas terus bagaikan sapi yang diperah terus susunya. Tapi nggak ada yang mendengarkan keluh kesah kita, ya, korban rekayasa ini, ya. Memang sangat tragis kita berdiri di Republik ini. Lahir, tapi apa boleh buat? Ya, nenek moyang kita sudah lahir di sini, kan. Harus kita perjuangkanlah, ya, kemerdekaan kita. Khususnya kebebasan berpendapat. Demokrasi kita, katanya pers, media, ya, adalah pilar demokrasi. Tapi apa itu terbukti? Oke, pertanyaan. Iya. Banyak yang mempertanyakan mana live streamingnya sidang PK Jessica, kok nggak ada live streamingnya, itu bagaimana itu Pak? Nah, itulah saya bingung juga, ya. Adanya mereka merekam, saya lihat kan ada 3 tuh kamera besar itu. Saya kira live streaming pada saat saya tampil itu membongkar rekayasa barbar brutal biadab Muhammad Al-Azhar terkait novum 100 frame hilang dari kamera 9 atau 10 detik durasi video sesuai dengan pernyataan Edi Darman Salihin. Mereka jingkrak katanya kegirangan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jangan dihadirkan ini potongan video ini. Nanti Jessica biar jangan dihukum mati. Nanti kalau cuma dihukum mati nanti dia nggak keseksa seumur hidup aja, kata Darmawan di situ. Di situ juga di sidang PK 4 November yang lalu 2024 sudah saya bongkar juga free mic, ya. E-Right Sock, ya, software yang dipakai oleh Muhammad Al-Azhar untuk secara brutal merusak, ya. Di sana juga ada untuk mendisable video, utilitas dari E-Right Sock ini. Jadi di kamera 1 kita dapati ada audio. Saya yakin, ya, dengan E-Right Sock ini Muhammad Al-Azhar mendisable semua audio itu, khususnya di kamera CCTV 7 dan 9 yang mahkota itu, ya. Bayangkan kalau audio itu tersedia. Semua pembicaraan di meja 54 bisa kita analisa dengan spektrum analyzer. Dipilih-pilih frekuensinya, ya. Pakai program Python pun gampang, ya. Saya sudah biasa sinyal processing sejak S1 di Teknik Elektro UGM, ya. Nggak usah pakai tool-tool yang berstandar internasional. Kita bisa buat program sendiri untuk memilah-milah frekuensi itu. Bayangkan kalau itu ada, ya. Kan sangat sangat jelas. Harusnya informasi audio visual itu lengkap. Visualnya tajam 2 juta per pixel. Terus ada audionya. Jadi pekerjaannya gampang sekali kalau tidak direkayasa dengan E-Right Sock. Dan frame-frame yang hilang juga sudah saya terangkan dengan sangat seksama, pelan-pelan, supaya dimengerti oleh hakim yang buta secara literasi digital. Tetapi itulah media kita. Saya pun bingung. Adanya mereka, ya, merekam, tapi sampai sekarang
Tidak ada diupload utuh. Inilah pembungkaman demi pembungkaman. Ayolah media-media besar, uploadlah utuh itu. Rakyat kan perlu pembelajaran. Bukan kita mau mengobrak-abrik institusi kepolisian, nggak semua kita benci. Cuma Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Nur Al-Azhar. Mumpung kita tangkap bahasa ini, janganlah mau ditakut-takuti, upload saja. Gitu, secara utuh sidang kemarin itu. Ini berguna ya. Keterbukaan informasi publik kan dijamin oleh undang-undang ya. Terus ada lagi waktu saya podcast dengan Bang Reza Indragiri dengan Pak Rosadi di diskursus, ada informasi yang membuat saya tercengang gitu loh. Ternyata apa informasinya itu? Media itu dapat sawer dan juga diarahkan. Jadi 2016 pun pada saat sidang Jessica ya, media itu menurut salah satu riset terpercaya, sumber terpercaya, ternyata media saat itu diarahkan, mendapat arahan dan dapat saweran uang, duit. Kan bagaimana kalau media ini sebagai katanya pilar demokrasi tapi malah justru menerima uang ya. Jadi ya, apa yang mau kita harapkan lagi di Indonesia ini? Padahal demokrasi ini ujung tombaknya, katanya salah satu ujung tombaknya adalah kebebasan pers. Tapi kalau dibayar, ya tidak bebas namanya. Itu terikat tangannya, terborgol oleh karena arahan lewat duit ini. Ya, saya kira juga yang kemarin 4 November 2024 hari Senin yang lalu, ya, itu juga saya kira itu yang sama. Masa saya tidak diwawancarai gitu ya. Terus tidak ada, cuma model video pendek saja, cuma berita. Apa rupanya ruginya? Ya, kalau tidak ada pembungkaman, apa rupanya ruginya menampilkan itu etis penuh begitu? Ya, supaya rakyat sadar bahwa rekayasa itu dilakukan oleh polisi, oknum polisi lah kita bilang, Muhammad Nur Al-Azhar di laboratorium komputer forensiknya Baris Krim itu. Inilah pembelajaran kita, sehingga nanti ini dikupas, diulas oleh ahli hukum pidana, bagaimana kita mengamankan barang bukti digital ini, kebijakan apa yang penting untuk mengamankan ini, agar kita, Anda semua, apapun background pendidikannya, jabatannya, latar belakangnya, itu tidak menjadi mangsa bagi orang-orang semacam Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto ini, ya, yang bisa diatur-atur oleh jenderal-jenderal kotor seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ini kan pembelajaran kita semua, berguna untuk publik. Kenapa nggak kalian upload utuh? Kalau kalian bilang sebelumnya memang begitu, harusnya kan kami bawa aja tim sendiri, ya, walaupun amatir tapi bisa merekam itu. Itulah kekecewaan saya pada saat itu ya. Jadi itulah tanggapan saya, kekecewaan saya. Oke? Iya, padahal waktu Netflix meledak di tahun lalu, itu banyak milenial Gen Z yang mengatakan, wah kalian kemana aja 2016, bla 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 gitu. Padahal mereka bisa saksikan sekarang kan, tidak embedded lah, maksudnya tidak lebih baik kan. Justru di 2016 masih ada coverage di live streaming oleh sejumlah televisi. Sekarang justru yang namanya smartphone udah murah, udah bisa live streaming lah. Misalkan lewat FB streaming yang paling minim lah, misal pun tidak dilakukan gitu ya. Ya, inilah pembungkaman yang kita alami ya, karena memang rekayasa ini dilakukan oleh orang penting saat ini ya, Tito Karnavian sebagai Mendagri yang tetap dipertahankan oleh Presiden Prabowo ya. Jadi kalau media ini bisa diatur-atur, apa harapan kita? Ya. Harapan kita ya sebenarnya konten kreator yang lain ya, yang bisa menjadi resonansi, menjadi untuk menyebarluaskan ya. Tolonglah konten kreator yang sudah besar-besar itu, YouTuber yang sudah di atas ratusan ribu, ingatlah lagi ya, kalian ketika mengangkat isu Jessica, Vina Cirebon, kalian mendapatkan views jutaan, ratusan ribu, terus mendapatkan subscribers yang puluhan ribu, ratusan ribu atau jutaan. Tetapi begitu isu itu menjadi tenggelam, tidak menghasilkan monetisasi yang menurut kalian menguntungkan, kalian pergi berlalu seperti itu saja. Ini kan pragmatisme para konten kreator ini juga perlu dikoreksi. Ya kembalilah sesekali ya, menghidupkan lagi isu Jessica, rekayasa, isu tentang Vina Cirebon. Karena apa ya? Untuk kita semua gitu loh. Janganlah hanya karena ada di sana si buah dari gua hantu ya. Tak apa yang dipeributkan, saya pun bingung. Semua mengupas ke sana.
Ada beberapa pengacara ya, silang pendapat, saling melempar opini yang nggak jelas. Entah apa gunanya itu untuk kita. Ini yang lebih penting. Ya. Rekayasa ini harus kita bongkar agar tidak terjadi lagi. Bayangkan ya, bukan hanya Kapolda yang melakukan rekayasa, itu karena selevel Kapolsek pun bisa sekarang melakukan rekayasa. Terbukti itu di Cirebon ya kan. Jadi bagi kalian konten kreator, ya saya berharap ya pragmatisme itu tolonglah dirim dikit ya, yang hanya berorientasi terhadap monetisasi. Ya kita hidupkanlah isu-isu ketidakadilan, rekayasa yang dirasakan oleh rakyat ya, seperti di isu Guru Supriyani, terus bagaimana lagi yang dengan enteng di VR override oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suaryono. Ini kan nggak masuk akal ya. Ini kan bisa kita hidupkan lagi, kita resonansikan lagi ini supaya didengar oleh Komisi 3 atau yang lainnya. Jadi kanal kalian yang sudah besar itu, pergunakanlah itu sesekali untuk rakyat, bukan untuk istilahnya menjadi penumpang dari sebuah isu yang bisa jadi isu itu sebenarnya memang diatur oleh sutradaranya ya, supaya semua konten kreator menyerubung ke sana sehingga PK Jessica ini pun terlupakan. Bahkan sekarang saya lihat juga isu tentang PK 7 atau 8 terpidana kasus Vina Cirebon itu juga sudah menggelinding ke bawah, tidak menjadi lagi seksi lagi untuk diangkat oleh konten kreator. Harusnya kesadaran kalian lah ya. Dan rasa berterima kasih juga kepada subscriber kalian atau yang subscriber yang membuat kalian viewsnya makin banyak dan ini ya subscribernya jadi ratusan ribu atau jutaan ya, berterima kasih lah, baliklah lagi sekali seminggu untuk isu kita bersama gitu loh. Kalau Baligi Academy deh, apalah itu 11.000 12.000 ya kan, dianggap butiran debunya itu di media sosial YouTube ini. Kalian yang kita harapkan ya, pesan kami ya kalian, karena tadi itu kembali lagi ke awal, kalau kita mengharapkan media mainstream gampang diatur karena mereka sedikit ya, dan mereka sudah tingkat elit nasional, gampang ya, minum kopi saja atau makan di sana bisa ngomong-ngomong bosnya, nanti ya begini ya isunya, jangan dulu rekam itu, wawancara dulu si Rismon itu ya. Bahaya kali gue lihat itu, ribet kali gue lihat di itu YouTube-nya itu. Dia gampang diatur, tetapi kalau konten kreator banyak susah ngaturnya. Gitu. Caranya mereka mengatur konten kreator ini dari sisi pragmatismenya itu, kerakusan monetisasi ini. Jadi mereka giring lah ya, dengan cara mengangkat isu yang gak jelas juga. Saya yakin itu isu si buta dari gua hantu itu juga pasti itu dari situ ya, di-generate ya kan. Drama-drama sehingga semua konten kreator ke sana, tertinggal lah ini ya. Tidak seksi lagi kasus Vina Cirebon, tidak seksi lagi kasus Jessica Wongso ya. Begitulah pendapat saya. Saya dulu lugu Pak ya, tahun lalu itu kan persisnya November ya, meledaknya Netflix waktu viralnya Jessica Wongso ya. Saya pikir dulu, wah warga Indonesia ini keren ya, netizen, citizen dari berbagai kalangan, tidak melihat suku, agama, ras, semua cinta keadilan, semua cinta Jessica. Saya pikir dulu benar-benar care sama Jessica. Bahkan di TV-TV ada yang bawa gelas ukur, ada yang pokoknya heboh lah di podcast-podcast yang besar, buat podcast kecil menjadi besar. Saya pernah ngikuti Pak dari podcast yang dia 30 ribuan ya, tapi karena ngebahas Jessica dia itu langsung ratusan ribu. Dan saya karena dia membela keadilan ya, saya juga selalu konsisten mendukung lah ya. Ya itulah like, menonton habis gitu karena mendukung. Belakangan setelah nggak viral itu di Januari kan sudah drop ya. Setelah itu kan pemilu pilpres ya. Itu kan saya heran loh, semua sekarang sudah balik badan gitu ceritanya. Tidak ada lagi mau mengangkat isu seperti kasus Jessica Wongso ini dan Vina Cirebon. Nggak mau lagi mereka karena itu udah nggak seksi lagi kan gitu. Jadi karena memang semangat utamanya mungkin monetisasi itu. Iya, jadi saya pikir itu bukan karena kecintaan kepada negara, kecintaan kepada keadilan ataupun secara persen mungkin menyukai Jessica atau bagaimana, kasihan Jessica. Ternyata tidak. Ternyata semua driven by money, didorong oleh keuangan yang maha kuasa. Saya juga dulu ya, sebelum tahu seperti ini, sebelum saya jadi YouTuber amatir ini ya, saya kira mereka itu memang berjuang by value, berdasarkan nilai ya.
semua yang YouTube konten kreator yang besar-besar itu, ternyata mereka cuma menumpangi isu besar saat itu, khususnya Jessica Kumala Wongso, isu viralnya Netflix itu dia tumpangi ya, seolah-olah dia peduli pada kemanusiaan, ketidakadilan dan rekayasa. Ternyata dia hanya menjadi menumpangi sehingga nanti banyak penumpang yang masuk. Setelah itu ya penumpangnya disia-siakan gitu kan, larilah kemana-mana, pokoknya isu sedang hot. Jadi inilah kalau melihat pragmatisme dari konten kreator ini, ya gampang sebagai seorang sutradara ya yang memiliki akses finansial dan segala macamnya, ya gampang orang-orang ini, konten kreator ini diarah-arahkan dengan isu-isu yang nggak penting, yang penting viral. Karena dia akan baca konten kreator itu hanya butuh duit, bukan value dia, gitu loh ya. Sama seperti yang media-media besar sekarang ini kan, masa sudah kita bongkar sedemikian rupa. Saya kalau nggak salah 1-2 jam ya menyajikan itu, dan dibongkar sampai saya juga punya slide ya untuk mendemonstrasikan menunjukkan metadata itu. Ya memang sudah kita kunci memang. Rekayasa barbar brutal biadabnya Muhammad Noor Al-Azhar. Takut saya nanti ketika nanti saksi ahli dari JPU datang dihadirkan di persidangan, maka media justru menampilkan mereka. Ini yang saya takut, seolah-olah tidak ada perlawanan dari sisi Jessica, padahal karena memang tidak diliput. Maksudnya tidak diupload gitu ya kan, diliput tapi entah di mana disembunyikan. Tapi Pak, yang lebih berbahaya menurut saya Pak ya, belajar dari 2016 lalu, itu kan yang dijadikan putusan oleh hakimnya, itu kan hampir 90% atau 95% kan dari ahli sana JPU gitu. Nah takutnya kalau nanti benar di hari Senin katanya ya, si JPU-nya menghadirkan ahli dari dia ya. Padahal menurut Dr. Solehudin, ahli beracara ya, ahli hukum beracara, mengatakan kalau PK itu sebenarnya panggung untuk terdakwa, pihak Jessica Wongso, pemohon. Jadi pihak jaksa tidak disebut sebagai JPU katanya. Jadi dia hanya mendengarkan saja. Karena ini kan kesempatan buat Jessica, karena kan panggung dia sudah di 2016 lalu katanya. Tapi faktanya tadi berita terakhir kita lihat di YouTube akan diberikan kesempatan untuk ahli JPU. Nah ini saya takutnya begini ya, media hanya menampilkan satu sisi dari ahli mereka, sementara kita nggak ada apa-apa, seolah-olah itu tidak ada apa-apa. Nah takutnya seperti kasus di 2016 ya, itu kan semua kesaksian kita sebenarnya tidak ada gunanya kalau tidak dicatat oleh panitera. Iya. Yang akan disampaikan nanti diputuskan oleh hakim atau hakim agung. Takutnya kalau nanti Muhammad Noor Al-Azhar datang ya, maka panitera hanya fokus pada mencatat dari uraiannya Muhammad Noor Al-Azhar, pembelaannya, meskipun sebenarnya pembelaannya sudah konyol. Nah itu dia Pak, terkait panitera, ada berita sebulan lalu, seorang ibu-ibu panitera di Jakarta itu dia ditangkap karena disogok terbukti 1 miliar gitu loh, untuk kasus PK juga Pak. Ya, apalagi itu ya, paniteranya pun bisa disogok 1 miliar. Kemarin Jaroh itu sampai 1 triliun uangnya ya. Jadi menyogoknya itu bukan hanya hakim, panitera dan segala macam bisa disogok. Jadi ya kita mendapatkan keadilan bagaimana, bukannya kita takut ya sama Muhammad Noor Al-Azhar ya. Saya tidak pernah takut, saya hanya takut sama pencipta dunia ini. Yaitu ya, ketika mereka dihadirkan maka hanya informasi sebelah yang dicatat. Apalagi media kemarin tidak meliput saya. Inilah yang sangat kita khawatirkan, permainan ini ya, game ini mereka yang pegang ya. Apalagi ya itu kemarin tidak terdokumentasi lewat dokumentasi digital YouTube. Sementara nanti pembelaannya Muhammad Noor ya, walaupun pembelaan paling bodoh ya, ditertawakan di kalangan ilmuwan atau praktisi di bidang digital video, ya tetap aja nanti dia yang dicatat ya. Makanya dia tidak berani muncul di luar persidangan, karena memang dia ahli menipu di persidangan ya. Pau-tohon dalam bahasa Batak ya, pau-tohon hakim ya. Mungkin hakim juga senang ditipu kan, nggak tahu juga kita kan. Jadi memang Muhammad Noor Al-Azhar ya memang jago dia di persidangan itu ya, dengan tutur katanya ya. Terus ya menipu, memang dia jago bersidang, ahli bersaksi bukan saksi ahli. Makanya dia takut ketika kita ajak seminar
nasional atau seminar ilmiah, podcast, dia nggak mau karena dia memang tempatnya hanya untuk di sidang itu, untuk menipu-nipu hakim, jaksa, pengacara dan publik gitu ya. Karena kalau ketemu di luar akan kita telanjangi dia kan hebat memang karena di kalangan orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi dia bisa aja buat alasan nanti, bukan di metadatanya itu e-readshop itu salah tulis. Misalnya langsung dicatat sama paniteranya, salah tulisnya itu biasa, itu salah tulis katanya kan. Terus atau alasannya dia, enggak, justru saya memakai e-readshop itu untuk kamera CCTV 1, 3, 7, dan 9 untuk super resolution, untuk lebih mempertajam dan menambah frame-nya. Menambah laju frame-nya, dicatat paniteranya, enggak berekayasa kok dia. Jadi sopir gratisan itu untuk baiknya dia itu, untuk untuk menambah ketajaman, bukan untuk merusak. Nah itulah. Kalau ditelan bulat-bulat penipuan Muhammad Noel Azhar, karena memang dia sudah ribuan kali melakukannya, terlatih untuk melakukan penipuan itu, ya habislah kita. Habis. Dan saya pun akan, bagaimana ya? Saya sudah berjuang mati-matian pun hasilnya cuma begini, ya. Karena yang kita lawan adalah sistem. Saya nggak bisa berjuang sendiri deh, siapalah saya, rakyat jelata juga, seperti kalian. Ya, satu-satunya mungkin kehendak rakyat yang akan maju. Ya. Kalau ini terjadi sampai kalah nanti, bukti saintifik sudah telak, ya, bahkan bisa kita seminarkan, bahkan kita bisa undang Netflix itu untuk membuat kebrutalan, kebiadaban Muhammad Noel Azhar di kepolisian itu untuk menjadi Netflix seri 2. Ya. Inilah saking saya confirm. Ya. Artinya apa? Argumen saya harus bisa diuji oleh kalangan dosen ITB, UI, luar negeri, Singapura, segala macam gitu. Kalau argumennya Muhammad Noel Azhar hanya cocok untuk di sidang, ya, di para hakim yang nggak tahu apa-apa. Itulah dia. Ya, jadi kalau ini sempat kalah, ya, tidak didengarkan bukti saintifik yang sangat telak ini, ya kehendak rakyat lah yang jadi. Apa yang akan kita lakukan terhadap para Mahkamah Agung itu? Apakah kita minta kepada Presiden Prabowo supaya dibubarkan aja mereka itu? Karena banyak kali kasusnya. Baru-baru ini Hakim Tanur itu, ya, disogok. Ya, disogok, ada mafianya. Ya. Jadi kalau ini kalah, ya udah sistem ini sudah rusak semua. Makanya kalau ini sempat tidak didengarkan bukti ilmiah yang sangat akurat ini dan bisa diuji oleh siapapun, maka kita rakyat harus meminta kepada Prabowo, kita turun tangan ke jalan, ya, meminta kepada Presiden Prabowo bubarkan itu hakim-hakim semua seluruh Indonesia. Sudah nggak ada lagi gunanya, ya. Kenapa? Ya sudah, ya kalau ini kalah ya sudah, silahkan rekayasa terus terjadi terus, ya. Bayangkan alasan apa lah, alasan konyol metadata salah ketik, dan itu nanti masih diterima oleh Hakim Agung yang mulia. Ya, metadata salah ketik, produk dari tool, ya, produk dari software. Klik kanan, properties itulah yang kalau kita lihat klik kanan misalnya file, klik kanan properties itulah yang metadata sederhananya, ya. Atau metadata lewat software yang lain seperti Exit Tool GUI dan lain-lain, itu banyak, ya. Atau kita buat program sendiri untuk membaca metadatanya juga bisa lebih lengkap. Kalau itu masih bisa dijadikan alasan untuk bahwa tidak direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar, entah apalah yang kita bisa perbuat di Indonesia ini, ya. Apapun sudah tidak bisa lagi kita kasih alasan saintifik kepada mereka, dan bisa jadi mungkin alasan ketidaktahuan, ya. Alasan keabsenan pengetahuan terhadap IT, ya. Kemarin minta naik gaji, sekarang memutuskan saya tidak tahu, saya tidak paham. Masa jadi beban kami untuk membuat kau pintar, mengajar-ngajari kau, udah minta gaji kau naik, ya kau belajarlah. Kalau nggak tahu, ya tanya ahli yang independen, kan gitu. Jangan menentukan nasib orang karena ketidaktahuan, ya. Kau digaji besar 30-50 juta sebulan, ya untuk pintar. Guru aja sekarang harus sertifikasi dan harus pintar, kan gitu. Ya kita mendesak ya mereka pintar. Kalau Anda tidak pintar, tidak paham, ya mundur aja jadi hakim, kan gitu aja. Oke, sekian dulu lah, ya, bagaimana dampak media ini pada kita. Itulah kekhawatiran kita, yang kita hanya bisalah berserah diri kepada yang memiliki alam semesta ini. Apalagi kan kita sudah berbuat maksimal. Saya sudah berbuat maksimal, tetapi apa yang kita lawan adalah sistem. Ya, tetapi saya bilang, ya, kita harus tetap semangat, optimis, ya. Ada jalan ke Roma,
banyak jalan ke Roma. Meskipun hati saya memang agak-agak rada-rada ya, melihat kenyataan mafia-mafia hukum yang inilah sogok lah, 1 triliun lah, apalah, aduh, pusing kalau mendengar itu. Oke, sekian dulu dari kami, Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.